Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibu bapak, saudara, kita semua umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur berjumpa kembali di ibadah daring yang mempersekutukan kita pada Minggu Eksaudi dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya dengan tetap di rumah. Pada ibadah minggu ini, kita percaya Allah melawat kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati, roh dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Kita bernyanyi PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang, pada ayat 2 jemaat dimohon berdiri. Seindah siang disinari
dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, janganlah sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu. Sebab Engkau mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya genap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi PKJ 258 ayat 1, Ku ingin selalu dekat padamu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu hari ini yang tertulis pada Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kami akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan di bawah tema terang Alkitab Indonesia, aman dalam perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan,
dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 29 ayat 1 di muka Tuhan Yesus. Ayat 1 jemaat dimohon berdiri. Ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan tahta kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan
rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi NKB 129 ayat 1, indahnya mulia bahagia penuh. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi nyanyian Kidung Baru 129 ayat 3, indah mulia bahagia penuh. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar doa syafaat. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami masih diberi napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Bapa yang ada di surga, kami menyadari bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, yang menjawab doa-doa permintaan kami.
Engkau telah berjanji bahwa rancangan-rancanganmu adalah yang terbaik dan paling baik. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan kami masa depan yang cemerlang dan pengharapan. Kami percaya rancanganmu adalah yang terbaik. Ajarlah kami agar selalu taat kepadamu. Bapa yang ada di surga, dengan segala kerendahan hati, di saat ini kami berdoa bersama-sama buat negara kami yang sedang berduka dengan wabah pandemik yang sedang dialami negara kami ini. Berkatilah setiap umat-Mu di muka bumi ini, agar tetap aman dan sehat. Bantulah kami untuk memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau melengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pemimpin negara kami ini, buat para medis, aparat negara yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemik yang saat ini kami alami. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan bangsa kami ini, dan memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini. Bapa yang ada di surga, kami juga berdoa buat pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap pribadi mereka. Berikan kekuatan iman yang baik, supaya mereka dapat terus melayani di tempat ini, penuh syukur yang daripadamu. Berkatilah juga setiap jemaat-Mu yang bergembira dengan bertambahnya usia mereka. Itu semua karena kebesaran-Mu, seperti kelahiran dan hidup Yesus, membawa damai sejahtera dan sukacita. Bapa yang ada di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu, dan senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing, menjadi sulu dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Inilah doa kami ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, kiranya Engkau mengabulkan doa permohonan kami dengan sukacita dan berkat daripadamu. Di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, Indahnya Saat Teduh. Indahnya saat
Shalom bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah memuji Tuhan di Minggu Eksaudi ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebelum kita renungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, dimuliakanlah Engkau dalam hidup kami kekal sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini. Di Minggu Eksaudi ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana perasaan kita sampai pada saat ini? Apakah ada yang sudah mulai bosan mencuci tangan? Ada yang sudah mulai bosan pakai masker? Ada yang sudah mulai bosan untuk di rumah dan sudah mulai keluar? Di dalam segala kebosanan itu, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap menggunakan kesempatan yang ada untuk mempermuliakan hidup kita. Seperti Minggu Eksaudi ini, kita dituntun dalam tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan ini, kita akan baca terlebih dahulu dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Kami akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur pada minggu ini dituntun kembali dalam Injil bacaan Matius ini. Karena ini bercerita tentang kisah 2 orang buta. Dan kisah 2 orang buta ini juga adalah kisah yang sudah kita dengar pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu pada minggu pertama bulan Maret yang lalu. Namun pada saat ini kita akan lebih spesifik atau lebih khusus lagi untuk merenungkan firman Tuhan ini, sebagaimana kita diperhadapkan dengan situasi yang saat ini masih melanda kita, yaitu pandemi COVID-19. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan penekanan yang hendak diungkapkan oleh 2 orang buta ini, dan itulah kekuatan mereka untuk menggetarkan hati Yesus sehingga berbelas kasihan kepada mereka.
Karena itu marilah kita melihat firman Tuhan ini pada ayat yang ke-30. Dikatakan pada ayat yang ke-30, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang menarik dari doa 2 orang buta ini? Sehingga inilah yang akan kita renungkan di masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berbondong-bondong berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dia diikuti oleh banyak orang. Tuhan Yesus punya banyak murid. Karena apa? Karena dia punya kuasa dalam mengajar. Sehingga banyak orang takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga wajar saja pada masa itu Tuhan Yesus menjadi viral dan Tuhan Yesus menjadi trending topik bagi masyarakat pada waktu itu. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemana dia mengajar, orang banyak mengikutinya. Kemana dia menyembuhkan, orang banyak langsung terheran-heran. Dan berita tentang itu tersebar ke seluruh tempat. Sehingga ketika orang banyak itu sedang lewat, orang buta ini pun mendengar bagaimana keajaiban-keajaiban yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga wajar dong ketika mereka bertanya, "Ada apa?" Kemudian mereka mendengar Tuhan Yesus lewat. Ketika mendengar nama Tuhan Yesus, itu membuat mereka untuk langsung pengen tahu dan memohon kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh 2 orang buta ini ketika mereka berseru, "Tuhan, kasihanilah kami." Bapak Ibu, bisakah kita bayangkan 2 orang buta ini belum pernah melihat Tuhan Yesus. Mereka belum kenal bagaimana wajah Tuhan Yesus. Tapi mereka punya iman, sehingga itu yang membuat mereka percaya kepada sosok Tuhan itulah yang sanggup mereka andalkan. Kita tahu bahwa ternyata iman yang dimiliki oleh 2 orang buta ini adalah iman yang membawa mereka untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Sehingga iman itulah yang mendorong mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Apa yang menarik tadi seperti yang kami ungkapkan tentang doa 2 orang buta ini. Yang menarik adalah di dalam kesulitan mereka, di dalam kesusahan mereka, mereka berdoa dengan empati, dengan sikap peduli kepada sesamanya. Kita sering sekali mendengar, bahkan mungkin kita sering juga berdoa. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita berdoa hanya untuk kita atau untuk diri kita sendiri. Kita sering lupa berdoa kepada orang lain atau sesama kita. Tetapi 2 orang buta ini, di dalam kelemahan mereka, di dalam keterbatasan mereka, mereka sama-sama berdoa, "Tuhan, kasihanilah kami." Kasihanilah kami adalah doa yang di dalamnya ada sikap empati. Tidak hanya dirinya, tapi mereka yang buta minta dikasihani. Inilah doa yang mau kita renungkan di masa-masa yang sulit ini, supaya kita juga belajar dari 2 orang buta ini. Bahwa ternyata ketika mereka berdoa, berseru kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan Yesus tidak mendengar karena ramai sekali orang yang mengikuti Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan pada ayat yang selanjutnya, orang banyak itu menegur mereka
supaya mereka jangan berbicara dan mengganggu rombongan. Lagi-lagi iman kedua orang buta itu begitu dengan berapi-api. Mereka semakin keras berseru, "Tuhan, kasihanilah kami." Itu menggambarkan bahwa situasi kondisi yang menekan mereka itu tidak melemahkan iman mereka. Justru mereka semakin beriman, mereka semakin berseru kepada Tuhan. Keajaiban terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, dijelaskan selanjutnya pada ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka serta berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sudah memanggil mereka dan bertanya apa yang hendak diperbuat Tuhan kepada mereka, mereka pun tidak lupa diri. Mereka tetap juga memohon, "Tuhan, kami mau melihat." Mereka juga mengungkapkan kata "kami mau melihat." Ini adalah gambaran bahwa di dalam seruan mereka, di dalam setiap doa-doa mereka, mereka tetap senantiasa membawa sesamanya di dalam diri mereka. Mereka tidak lupa untuk teman-teman, untuk sesamanya yang lain yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu Tuhan pun berbelas kasihan kepada mereka karena mereka itu dengan penuh iman tetap berseru kepada Tuhan, dan seruan mereka itu adalah seruan yang penuh dengan kepedulian atau empati kepada orang lain. Inilah yang menuntun kita di Minggu Eksaudi ini. Ternyata Tuhan akan mendengarkan setiap seruan orang percaya jika di dalam setiap seruan-seruan kita itu ada kepedulian, ada empati dengan orang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dua orang buta yang diceritakan dalam Injil ini bisa saja mewakili orang-orang yang susah pada waktu itu. Dua orang buta yang diceritakan dalam Injil ini bisa saja mewakili orang-orang yang pada waktu itu sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi dalam situasi yang mereka alami ada kelemahan, ada keterbatasan, sebab mereka tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Mereka hanya punya iman, mereka hanya berseru kepada Tuhan di dalam sikap kepedulian dengan yang lain, dan itu menggetarkan hati Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus berbalik dan mendengarkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka kita percaya bahwa di dalam setiap iman yang kita miliki, kita juga harus berdoa kepada Tuhan di dalam empati kita kepada sesama. Karena dalam setiap seruan kita yang penuh dengan kepedulian kepada orang lain, itu menggambarkan bahwa kita, keluarga kita, sesama kita, orang lain di sekitar kita, warga jemaat kita, bahkan banyak orang di luar sana adalah orang-orang yang sama dengan kita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan kekuatan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, Minggu Eksaudi ini menuntun kita agar tetap di dalam segala kepedulian kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari kita yang berada di rumah. Kita beribadah di rumah. Rumah adalah tempat kita untuk pertama sekali memulai
setiap seruan-seruan kita yang penuh empati. Di rumahlah kita bisa memulai bagaimana hidup di dalam seruan empati itu kita laksanakan. Bagaimana suami bisa berempati kepada istri yang setiap hari itu di rumah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Istri juga punya empati kepada suami yang biasanya rutin bekerja ke kantor, sekarang harus berkantor di rumah. Demikian juga dengan anak-anak kita yang biasanya pergi sekolah atau kuliah, sekarang mereka harus berada di rumah. Mungkin ada yang sudah mulai bosan, ada yang sudah mulai jenuh, ada yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi yang ada. Di rumahlah kita untuk bersama-sama belajar, saling peduli dengan yang lain, saling mendoakan, bahkan bersama-sama berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam kelemahan kita, di dalam kesulitan yang kita alami saat ini, di dalam segala situasi yang tidak bisa kita duga. Ada banyak orang di luar sana, ada banyak warga jemaat kita, ada banyak keluarga kita yang juga merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu, tetaplah kita ingat apa yang firman Tuhan sampaikan, bahwa di dalam segala keterbatasan itu Tuhan berkenan mendengarkan seruan orang percaya. Maka kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus tetap di dalam sikap empati kita, mau peduli kepada orang lain, mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah, mendoakan para medis, petugas kesehatan yang terus berjuang untuk mengatasi persoalan yang kita alami. Di sanalah kita bisa merasakan penyertaan Tuhan itu senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam bangsa kita. Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan kasihanilah kami, supaya seruan kita senantiasa berkenan dan didengarkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu Eksaudi. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, sebab Tuhan senantiasa mendengarkan setiap seruan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun kami pada minggu ini. Kami percaya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, di dalam pergumulan kami, Tuhan akan tetap mendengarkan kami. Ketika kami juga Tuhan datang di dalam setiap doa kami kepadamu, doa yang kami bawa untuk keluarga kami, untuk sesama kami, untuk tetangga kami, untuk warga jemaat-Mu, untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami. Kasihanilah kami Tuhan, supaya kami tetap kuat untuk bisa berjalan di tengah-tengah situasi yang kami alami, dan kami bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu senantiasa menerangi kami, sebagaimana firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami tetap merasakan penyertaan Tuhan itu berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan doaku, Yesus menyambut.
Jemaat Tuhan yang terkasih, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita di dalam memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pakailah waktu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.